Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang notasi sigma. Nah, apa itu sih notasi sigma? Nah, perhatikan deret berikut. Nah, ini saya misalkan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai UN. Nah, karena di sini suatu deret, maka bisa disederhanakan dengan menulis sigma. Nah, sigma itu artinya jumlah. Jadi misalkan di sini adalah A sama dengan 1 sampai N. Fungsinya apa? Nah, ini UA. Nah, yang di bawah ini A sama dengan 1, ini disebut dengan batas bawah. Kalau yang ini disebut dengan batas atas. Jadi mulai dari 1 sampai N itu adalah untuk A-nya. Nah, nanti ini bisa disederhanakan berupa, nah ini karena di sini fungsinya U, maka U A berubah jadi 1. Sigma itu artinya jumlah. Nah, nanti lanjut U setelah 1 berapa? 2. Setelah 2 berapa? 3. Setelah 3 berapa? 4. Dan seterusnya. Nah, sampai mana? Nah, sampai batas atas. Karena batas atasnya ini adalah N, maka ini bisa ditulis dengan UN. Nah, contoh 1. Seandainya perintahnya adalah uraikan bentuk berikut. Nah, misal ada sigma N sama dengan 1 sampai 5. Fungsinya apa? Nah, seandainya 2N kurangi 3, maka artinya adalah karena di sini batas bawahnya itu 1, maka N-nya diganti dengan 1. Jadi 2 kali 1 kurangi 3. Ini untuk suku pertama. Ditambah. Nah, yang kedua 2 kali 2, N-nya ganti 2, urut setelah 1 adalah 2 kurangi 3 ditambah. Nah, lanjut lagi. Nah, 2 kali 3 dikurangi 3 ditambah 2 kali 4 kurangi 3, dan terakhir 2 kali 5 dikurangi 3. Nah, kita sederhanakan sama dengan 2 kali 1 kurangi 3, hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini ditambah 2 kali 2 kurangi 3, 2 kali 2 4 kurangi 3, 1 ditambah 2 kali 3 6 kurangi 3, hasilnya 3 ditambah lagi 2 kali 4 8 kurangi 3 5, dan yang terakhir 2 kali 5 10 kurangi 3 7. Inilah cara menguraikan bentuk sigma dengan fungsi 2N-3 dengan batas bawah 1 dan batas atas 5. Contoh selanjutnya. Nah, misalkan ada sigma N sama dengan, nah sekarang
saya mulainya tidak angka 1. Seandainya mulai dari 4 sampai 7, fungsinya adalah n-4, maka cara menguraikannya adalah sama, n-nya bergerak mulai dari 4, artinya adalah 4 kurangi 4 ditambah, setelah 4, 5 kurangi 4 ditambah 6 kurangi 4 ditambah lagi 7 kurangi 4. Kenapa sampai 7? Karena di soal batas atasnya adalah 7. Jadi kalau kita mau menguraikannya seperti ini, dan kita sederhanakan. 4 kurangi 4 0, 5 kurangi 4 1, 6 kurangi 4 2, dan terakhir 7 kurangi 4 3. Contoh yang kedua, di sini ada perintah uraikan deret berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 3. Perintahnya seperti itu. Di sini sudah dicontohkan. Di situ ada deret. Deretnya adalah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 tambah titik-titik tambah 53. Bagaimana cara merubah menjadi bentuk notasi sigma? Cara yang termudah itu adalah, ini dilihat. Ini polanya itu adalah ditambah 4. Jadi bentuknya itu adalah sigma, batas bawahnya 3 karena diminta di soal, batas atasnya kita nggak tahu, anggap saja adalah M. Karena di sini polanya ditambah 4, maka hasilnya adalah 4N karena polanya tambah 4. Ini ditambah A. A-nya juga kita nggak tahu, nanti kita peroleh. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya, lihat, kita hitung saja. N-nya adalah 3. Jadi 4 kali 3 ditambah A sama dengan, karena batas bawahnya 3, maka hasilnya adalah 5. Kalian hitung 4 kali 3 12 ditambah A itu sama dengan 5. Jadi A sama dengan berapa? Jadi A sama dengan 5 kurangi 12. Hasilnya adalah negatif 7. Terus yang ke selanjutnya, bagaimana cara mencari M? M kita nggak tahu M-nya itu berapa. M itu adalah batas akhir. Bentuknya adalah 4 kali M, karena batas akhirnya adalah M, kita ikuti saja M-nya, substitusikan. A-nya berapa? A-nya itu diperoleh dari sini. A-nya negatif 7. Jadi hasilnya adalah 4 kali M dikurangi 7. Suku terakhirnya berapa? 53. Jadi 4M sama dengan min 7 pindah ruas, jadi 53 tambah 7, hasilnya adalah 60. M sama dengan 4 kali M sama dengan 60. M sama dengan 60 dibagi 4, ketemunya adalah berapa? Hasilnya 15.
Jadi kita tuliskan bentuk notasi sigmanya adalah sigma N sama dengan 3, M-nya diperoleh. Nah, ini M-nya sudah ada. M-nya adalah 15, jadi kita tuliskan 15. Fungsinya 4N. Nah, A-nya diganti dengan ini, negatif 7. Ini adalah bentuk notasi sigma dari deret 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 tambah titik-titik tambah 53. Contoh berikutnya, perintahnya tetap sama. Uraikan deret menjadi notasi sigma dengan batas bawah 3 dari deret 42 tambah 37 tambah 32 tambah titik-titik dikurangi 8 sama dengan berapa? Nah, sigma caranya sama, N sama dengan 3. Karena apa? Perintahnya batas bawah adalah 3. Untuk batas atasnya berapa? Kita nggak tahu. M. Nah, perhatikan antara ini 42 sampai 37, 37, 32. Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah, nah, karena di sini min 5, maka bentuknya itu adalah min 5 kali N ditambah A. Nah, seperti tadi. Nah, sekarang kita menghitung berapakah nilai A dan berapakah nilai M. Dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya, tinggal kita tulis min 5N tambah A. Nah, N-nya kita ganti 3. Jika kita ganti 3, maka hasilnya itu adalah 42, karena N sama dengan 3 itu suku awalnya. Jadi bisa ditulis atau bisa kita kerjakan 5 kali 3 15 tambah A sama dengan 42. Jadi A sama dengan 42, negatif 15 pindah ruas menjadi positif 15. Tinggal kita hitung 42 tambah 15 sama dengan 57. Langkah berikutnya kita mencari berapakah nilai M. Nah, M itu adalah suku terakhir. Jadi min 5 kali M. Nah, A-nya kita sudah memperoleh. A itu nilainya adalah 57. Jadi plus 57 sama dengan, nah, suku terakhirnya berapa? Suku terakhirnya negatif 8. Kita tulis negatif 8. Nah, kita hitung min 5M sama dengan negatif 8. 57 pindah ruas berubah jadi negatif 57. Jadi min 5M sama dengan negatif 8 kurangi 57. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 65. Jadi nilai M-nya adalah, karena di sini bentuknya perkalian, maka berubah jadi pembagian. Ketemunya negatif 65 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah 13. Jadi bentuk umum notasi sigmanya adalah sigma N sama dengan 3. M-nya kita peroleh
Nah, M-nya itu adalah 13, min 5N. Nah, A-nya berapa? Nah, ini A-nya. A-nya adalah 57. Jadi min 5N ditambah 57. Itulah bagaimana cara mengubah deret menjadi bentuk notasi sigma.